sekali saya bisa hadir di sini. Mbak Aka Banyu, awak sanang kasiko, cowok-cowoknya gagah-gagah, cewek-ceweknya rancak-rancak, muka awak retak-retak. Oke, luar biasa sekali ya. Saya lihat tadi dari UNAN, sangat luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk UNAN dulu. Benar, banyak sekali mahasiswanya yang cowok-cowok, ada tadi beberapa yang kayak boy band, ada yang kayak girl band, dan ada yang kayak perangkat band ya. Komplit sekali gitu ya. Anda tahu kenapa sih kita selalu kalau di kampus atau mungkin Anda di instansi selalu ada foto presiden dan wakil presiden? Kenapa? Karena beliau tidak dapat hadir. Jadi diwakili fotonya ya. Jadi saya sering berbagi pengalaman dengan teman-teman semuanya ketika saya stand up. Teman-teman juga seperti itu. Ada tadi saya lihat tipikal cowok-cowok mantap sekali. Ada tipikal mbaknya itu kayak tipikal drum. Dia romantis amat. Oh, tepuk tangan yang luar biasa dulu. Ada juga mbak sebelah sana tipikal gitar. Gigitannya bikin gemetar. Mas yang gemuk itu tipikal bass. Bodinya astagfirullahaladzim. Gede banget gitu. Tapi nggak apa-apa. Orang gemuk itu tandanya orang yang penyayang ya. Karena kalau tahu makanan, sayang kalau nggak dimakan. Sayang kalau nggak dimakan. Sayang kalau nggak dimakan. Biasanya camilannya katakanlah, mungkin camilannya cuma keripik atau singkong. Kalau orang gemuk camilannya apa? Tumpeng ya. Jadi seperti itu. Dan luar biasa. Saya selalu mengajar di entrepreneur kewirausahaan teman-teman. Kalau saya ngajar di sana itu ada berbagai tips. Tips untuk sukses itu diantaranya adalah terima pemberian Tuhan. Anda ini yang kebetulan saat ini tadi masih jomblo, itu terimalah pemberian Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita itu mesti ada alasannya. Kenapa Anda dikasih wajah ganteng? Kenapa Anda dikasih wajah cantik? Kenapa Anda dikasih wajah pas-pasan? Jadi pas ganteng ya ganteng, pas jelek ya jelek banget gitu. Kadang kenapa seperti itu? Mungkin yang ganteng itu biar tidak membahayakan. Tapi kalau yang misalnya Anda wajahnya pas-pasan tuh dikasih wajah yang kira-kira memang pas-pasan biar Anda nggak membabi buta. Minimal Anda bisa membabi ngepet aja ya. Jadi nggak terlalu masalah itu. Terus yang kedua, kenapa sih Tuhan itu selalu menciptakan kita itu mata jumlahnya 2. Itulah luar biasanya Tuhan. Coba bayangkan kalau mata kita ditambah 1 lagi, kita bingung mau nempatkan di mana. Anda bingung, mau dikasih sini sulit, mau dikasih ini sulit. Kalau teman saya katanya pingin dikasih di sini, jadi kalau di ruang ganti tinggal gini bisa ngintip katanya itu. Praktis banget. Seperti itu. Dan Anda kadangkala bersyukur kita dikasih hidung, alhamdulillah hidung kita itu lubangnya di bawah. Bayangkan kalau lubang kita itu di atas. Anda mau kuliah itu repot banget ya. Jadi begini-begini dan lain sebagainya. Itu seperti itu teman-teman. Anda juga selalu bersyukur kenapa telinga diciptakan jumlahnya 2. Sementara mulut 1. Tahu artinya? Kenapa 2 telinga kemudian 1 mulut? Artinya adalah biar kita lebih banyak mendengar sebelum bicara gitu. Terus kenapa mata diciptakan menghadap ke depan? Artinya apa? Kita biar menatap ke masa depan. Jadi kita selalu menatap ke masa depan, tidak menengok ke belakang. Tapi bukan berarti ketika cegatan polisi, terus Anda bilang, ditanyain polisi, kenapa kamu nggak pakai spion? Maaf Pak, saya pengen move on. Saya nggak mau nengok ke belakang. Apa kamu nggak tahu peraturan? Mana ini suratnya? Wah Bapak nggak gaul, sekarang tuh zamannya bukan surat Pak. Sekarang zamannya SMS sama BBM-an. Dia tanya lagi, loh kamu tuh apa nggak tahu tadi lampunya merah, lampu merah kok kamu terobos, apa kamu nggak lihat? Saya lihat Pak lampunya merah, cuman saya nggak lihat Bapak gitu. Oke sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa dulu. Saya dulu sangat deso banget, saya pertama kali masuk hotel teman-teman sangat deso. Sehingga ketika saya buka pintu hotel, begitu saya injakkan kaki pintunya buka, saya langsung lari. Tapi teman saya lebih deso lagi. Dia naik lift,
sandalnya dilepas. Sampai dengan lantai 9, loh sandalku hilang gitu. Sandalnya masih di lantai 1 itu. Makanya ketika Anda nggak tahu, satu, ketika nggak tahu pelajari, diem dan pelajari. Begitu juga pengalaman saya ketika saya naik pesawat terbang pertama kali. Saya naik waktu itu tiba-tiba saya di calling sama teman artis, Mas bisa makan bersama? Oke, saya makan bersama gitu. Terus dia ngajak, Mas Tiawan ini besok kita breakfast ya. Saya nggak pernah mendengar kata breakfast sehingga saya sangat bingung dengan kata breakfast. Dan saya lihat menunya, di situ saya bingung. Anda kelihatan makmur atau tidaknya di situ nanti, kelihatan menunya enggak. Mas Tiawan mau makan apa? Saya karena bingung, saya lihat menunya dulu. Anda bisa kelihatan sukses tidaknya di menu itu. Kemudian ya udah, Mas Lilo mau makan apa? Saya fried rice, fun rice, fried chicken. Mas Tiawan apa? Sama, aman gitu kan. Kemudian suatu saat ditelepon untuk naik pesawat terbang. Mas Tiawan bisa naik pesawat dan itu pengalaman saya. Ini pengalaman saya naik pertama kali naik pesawat terbang. Saya bingung ketika sampai bandara teman-teman. Sehingga ketika Anda bingung, diem dan pelajari. Saya waktu itu Bapak nganter saya sampai bandara. Kemudian ternyata Bapak sudah pulang, kemudian saya jalan. Udah ketika check in, saya jalan. Yang penting kalau Anda bingung, pede aja. Depan saya jalan, saya ikut jalan. Depan saya jalan lagi, saya ikut jalan lagi. Depan saya ke toilet, saya ikut ke toilet gitu. Dan lain sebagainya. Sampai dengan saya naik pesawat, di dalam, kemudian saya ditawari makanan. Saya mikir waktu itu, ini kalau ditawari makanan di pesawat mesti mahal gitu loh. Maka saya pura-pura tidur. Ternyata pramugarinya datang dorong gerobak gitu. Aduh, ada asongan nih. Ini asongan ini. Saya pura-pura tidur dibangunin, Mas mau makan apa? Daripada mahal harganya, saya bilang, maaf Mbak, saya puasa gitu. Ternyata gratis. Saya nyesal seumur hidup itu. Terima kasih, saya Setiawan Tidak Terau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cowok zaman dulu. Hai, kita dance. Tapi masih keren. Lihat cowok zaman sekarang, ketemu cewek, hai, kita dance yuk.